Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Muhammad Yusuf, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan tugas untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Saya langsung share saja materinya. Ya, pada hari ini untuk materi yang saya sampaikan untuk tugas, judulnya adalah PHK massal di era startup, cerminan kegagalan manajemen SDM. Fenomena PHK di landscape startup. Startup dikenal dengan inovasi dan pertumbuhan yang cepat. PHK massal menjadi isu krusial yang sering terjadi, bahkan di tengah pendanaan yang besar. Bukan hanya dampak ekonomi makro, tapi juga cerminan internal. Permasalahan pertama adalah rekrutmen jangka pendek, namun dampaknya jangka panjang. Banyak startup, terutama yang baru saja mendapatkan suntikan dana segar, cenderung melakukan rekrutmen besar-besaran. Ini sering didasari oleh ambisi untuk mempercepat pertumbuhan dan menguasai pasar. Namun, agresivitas ini seringkali tidak diimbangi dengan perencanaan kebutuhan jangka panjang yang matang. Contoh kasusnya adalah untuk Zenius dan Ruang Guru pada tahun 2022 adalah contoh yang mencolok. Kedua startup edutech ini melakukan PHK terhadap ratusan karyawan seperti yang diberitakan oleh Kompas. PHK di Zenius terjadi setelah perusahaan merekrut secara agresif pada masa pandemi karena lonjakan permintaan. Namun, ketika kondisi normal kembali dan proyeksi tidak tercapai, mereka menghadapi kelebihan staf. Hal serupa terjadi juga di Ruang Guru, yang sempat merekrut banyak talenta saat booming pembelajaran daring, namun kemudian harus melakukan rasionalisasi jumlah karyawan. Untuk masalah yang kedua, itu komunikasi yang buruk dan minimnya transparansi. Salah satu kelemahan paling mencolok dalam manajemen SDM startup saat menghadapi krisis adalah kurangnya komunikasi yang transparan dan efektif. Karyawan seringkali dibiarkan dalam ketidakpastian dan pengumuman PHK bisa datang secara mendadak. Kasus PHK di startup logistik Pexel pada awal 2023 menjadi sorotan. Menurut laporan Text in Asia, banyak karyawan terkejut karena PHK dilakukan tiba-tiba dan tanpa penjelasan yang jelas. Kurangnya transparansi ini menimbulkan ketidakpastian, merusak semangat kerja, dan bisa memicu rumor negatif di internal perusahaannya. Masalah yang selanjutnya, kurangnya program pengembangan dan retensi karyawan. Banyak startup, terutama yang sedang dalam fase pertumbuhan cepat, cenderung kurang memperhatikan pengembangan karir dan retensi karyawannya. Mereka mungkin lebih fokus pada perekrutan talenta baru daripada mempertahankan talenta yang sudah ada melalui program pelatihan, pengembangan skill, atau jalur karir yang jelas. Artikel-artikel yang membahas alasan karyawan meninggal startup sering menyebutkan minimnya kesempatan berkembang sebagai salah satu faktor utama. Misalnya, laporan di katadata.co.id tentang tren Great Resignation di startup mengindikasikan bahwa karyawan muda mencari perusahaan yang menawarkan jenjang karir dan pengembangan diri yang lebih jelas. Prioritas profitabilitas di atas kesejahteraan karyawan. Tekanan untuk segera meraih keuntungan dan balik modal atau BIP bisa menjadi beban besar bagi startup. Akibatnya, manajemen kadang terpaksa mengambil langkah drastis seperti melakukan PHK demi mengurangi biaya operasional. Pemutusan hubungan kerja atau PHK di startup seperti Shopee pada akhir 2022 menunjukkan bahwa tekanan dari perusahaan induk untuk mencapai keuntungan bisa berdampak besar pada karyawan. Contohnya Shopee melakukan PHK massal sebagai bagian dari restrukturisasi agar bisa mandiri secara finansial dan meraih profit. Ini menunjukkan bahwa keputusan soal karyawan sering didasarkan pada angka dan efisiensi biaya, meskipun harus mengorbankan banyak pekerjaan. Masalah selanjutnya yaitu budaya growth at all cost yang berbahaya. Beberapa startup menganut filosofi growth at all cost atau pertumbuhan tanpa memedulikan biaya. Ini berarti mereka mengorbankan stabilitas, efisiensi, dan bahkan kesejahteraan karyawan demi mencapai pertumbuhan agresif dan mendominasi pasar. Sebelum merger, Gojek dan Tokopedia dikenal sering membakar uang untuk promosi dan ekspansi besar. Namun, saat investor mulai menuntut keuntungan, strategi pertumbuhan besar-besaran ini justru menjadi bumerang. Setelah bergabung menjadi GoTo, perusahaan ini melakukan PHK massal pada akhir 2022 demi mengejar profit dan efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang terlalu agresif tanpa dasar yang kuat bisa berujung pada pemangkasan besar-besaran. Permasalahan terakhir yang sangat penting juga, yaitu minimnya pemahaman regulasi ketenagakerjaan.
Startup terutama yang baru berkembang terkadang kurang memahami secara mendalam regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Proses PHK yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dapat menimbulkan masalah yang baru. Sengketa PHK di startup sering muncul di berita. Pada 2022 contohnya, beberapa karyawan mengaku mengalami PHK sepihak yang ramai dibahas di medsos dan diliput media. Ada laporan bahwa PHK dilakukan tanpa pesangon yang layak atau tidak sesuai aturan. Ini menunjukkan bahwa beberapa startup belum memiliki tim HR atau legal yang kuat untuk memastikan kepatuhan pada hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, ini fungsi manajemen SDM tadi ya. Pelajaran penting untuk manajemen SDM di startup. Studi kasus dari berita-berita ini mempertegas bahwa PHK massal di era startup bukan hanya tentang kondisi ekonomi makro, tetapi juga cerminan dari kelemahan fundamental dalam manajemen SDM. Untuk mencegah terulangnya fenomena ini, startup perlu melakukan, yang pertama, melakukan perencanaan strategis yang matang, merekrut berdasarkan kebutuhan real dan proyeksi yang realistis. Yang kedua, membangun budaya perusahaan yang sehat, yaitu menyeimbangkan tujuan profitabilitas dengan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, mengutamakan komunikasi yang efektif dan transparan, yaitu terutama saat menghadapi situasi yang sulit. Yang keempat, berinvestasi pada pengembangan dan retensi karyawan, memastikan talenta terbaik merasa dihargai dan memiliki masa depan di perusahaan. Dan yang terakhir, yang sangat penting ya, memahami dan mematuhi regulasi ketenagakerjaan, yaitu memastikan setiap keputusan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.